Tema hari ini kita bahas terkait dengan supply chain. Supply chain ini kan luas banget ya, Pak. Kan masalah uncertainty, ketidakpastian, Kemudian adanya, ancaman dari global. bahwa sebagian besar, bahan baku itu ya dari luar. Halo Sobat Mostrans, Transport hadir kembali. Hari ini merupakan transport yang ke-8, di mana kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Beliau ini seorang pakar dan juga senior daripada tema kita hari ini yang akan kita bahas. Di mana tema hari ini kita bahas terkait dengan supply chain. Mungkin tidak perlu berlama-lama, kita panggil CEO dari Supply Chain Indonesia, Bapak Setiadi. Oke, selamat siang Pak Setiadi. Apa kabar Pak? Selamat siang Mas Arnold, alhamdulillah kabar baik. Wah, terima kasih nih Pak waktunya Pak siang hari ini Pak. Jauh-jauh dari Bandung datang ke transport untuk kita sambil berbincang ya Pak. Bincang terkait dengan supply chain. Ya, terima kasih Mas Arnold, ini undangan yang sangat luar biasa untuk bisa berbagi dengan, teman-teman, dengan sahabat-sahabat semua. Oke Pak, jadi sebenarnya Pak, supply chain ini kan luas banget ya Pak, luas banget. Makanya kita bangga banget nih hari ini kita bisa mendapatkan waktu spesial dari Pak Setiadi untuk kita coba bincang-bincang bagaimana sih supply chain itu ke depan, ada opportunity atau tantangan apa yang ke depan Pak. Ya mungkin kita perlu coba sedikit penjelasan Pak, sebenarnya apa sih tantangan yang saat ini dihadapin Pak di dunia supply chain Pak. Mungkin Bapak bisa kasih gambaran sedikit atau spill Pak, kalau bahasa kekinian kan di-spill dikit dong Pak, sebenarnya tantangan apa sih Pak saat ini di supply chain? Iya, Mas Arnold, sahabat-sahabat semua, kalau kita bicara mengenai supply chains, tentu kita bicara mengenai satu hal yang tidak bisa lepas di situ adanya, yaitu masalah uncertainty, ketidakpastian. Mhm. Dan itu akan selalu ada. Ya, seperti sekarang apalagi dengan kita sudah semakin berkembang, kita bisa mengenai globalisasi dan sebagainya. Nah, maka ketidakpastian itu akan semakin kuat, semakin besar. Itu rasanya tantangan yang harus kita hadapi bersama. Oke, terima kasih Pak. Pak Setiadi kan tahu sendiri Pak, Mostrans ini kan ada di total B2B Logistic Solution ya Pak ya. Nah mungkin ada trik dan trik nggak Pak? Maksudnya apa sih dari tantangan yang ada, kemudian bagaimana sih perusahaan kita itu bisa bisa menjalanin, kemudian bisa mengikutin agar ke depan ini bisa lebih survive lagi gitu Pak? Ya, berangkat tadi saya sampaikan masalah uncertainty, ketidakpastian yang semakin menguat ketika kita ada di era globalisasi. Nah, di sini kan kita perlu upaya untuk melakukan mitigasi, untuk melakukan eh, mungkin manajemen risiko ya terkait dengan berbagai hal itu. Dan salah satu hal yang perlu kita manfaatkan adalah teknologi, Hmm. terutama teknologi informasi. Nah, makanya rasanya Mostran sangat tepat nih untuk hadir dengan mengedepankan penggunaan teknologi informasi eh, secara total mungkin ya untuk logistik, terutama untuk transportasi, ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa dan sangat dibutuhkan untuk menghadapi yang tadi saya sampaikan terkait dengan ketidakpastian di dalam rantai pasok. Oke, luar biasa sekali Pak. Pak terkait dengan ancaman Pak, tadi Bapak bilang kan terkait dengan ketidakpastian, kemudian adanya ancaman dari global gitu Pak. Kalau berbicara sedikit terkait dengan ancaman dari global Pak ya. Nah ancaman seperti apa sih Pak yang harus kita hadapin dan harus kita manage agar ancaman tersebut kita bisa bisa sama-sama survive gitu Pak? Ya, mungkin kita harus kembali dulu teman-teman semua, eee, yang nggak pasti itu di mana sih sebenarnya? Nah, kalau kita bicara mengenai supply chain, kita kan bicara mengenai 2 hal yang perlu kita lakukan supaya matching supply and demand, ya, sebagai tujuan utama dari, SCM atau supply chain management. Nah, di sini kita berarti bicara mengenai ketidakpastian dari sisi pasokan, ya, supply, dan juga ketidakpastian dari sisi demand, permintaan. Nah, ketika kita ada di globalisasi, maka yang kita namakan permintaan ini kan sangat luas, ya. Sebagai pasar itu tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Nah, demikian juga masalah pasokan, ya. Pasokan kita, industri kita, itu kan, mungkin saat ini ya kita harus akui,
bahwa sebagian besar, bahan baku itu ya dari luar, ya dari berbagai wilayah, dari berbagai negara. Nah, semakin luas, cakupan dari supply chain kita, nah maka semakin besar pula tantangannya. Nah, apalagi ketika sekarang kita eee, ada ancaman misalnya mengenai masalah krisis pangan, Hmm. ya. Krisis pangan, masalah ancaman perubahan iklim dan sebagainya. Nah, sehingga, selain dari sisi demand itu yang kemudian juga, semakin luar biasa ketidakpastiannya, maka dari sisi pasokan juga seperti itu, ya. Kelangkaan bahan baku yang biasa kita gunakan dari sebuah wilayah, ya maka kita harus mencari pasokan-pasokan baru. Nah, selain itu juga kita bicara mengenai ketidakpastian dari sisi transportasi, Hmm. ya. Ketika, bahan baku kita itu kita peroleh secara luas dari berbagai wilayah, tentu transportasinya menjadi semakin panjang, Ya, gitu kan, Pak. betul betul. Nah, kita bisa lihat kondisi sekarang misalnya, ketika ada konflik geopolitik, Geopolitik. ya, Rusia Ukraina kah, ya, Hamas, dengan Israel kah, dan sebagainya. Nah, kalau itu, terjadi atau mempengaruhi jalur transportasi kita, maka akan semakin menjadi tidak pasti. Nah, demikian juga kalau kita bicara mengenai bahan baku yang berasal dari wilayah-wilayah konflik itu. Ya. Ya, dari pasokan itu berakibat nggak pasti, dari sisi transportasi juga bisa berakibat, nggak pasti. Nah, maka tantangannya akan seperti ini semakin luas. Dan untuk melakukan pengelolaan ini, ya tadi saya sampaikan, kita perlu menggunakan teknologi informasi untuk Oke. melakukan, pengelolaan, termasuk untuk mengantisipasi dan mungkin juga kita perlu perlu menemukan dan perlu menggunakan alternatif alternatif pasokan ya atau alternatif, transportasi tadi. Oke. Kalau bicara tantangan tadi Bapak bilang, mencari alternatif gitu ya, Pak. Mhm. Nah, berarti kalau ada tantangan, ada challenging gitu ya, Pak. Mungkin di balik tantangan, di balik challenging itu kan mungkin ada opportunity ya, Pak, ya. Mhm. Ada peluang yang bisa kita manfaatkan dari segi tadi tuh ancaman, Pak. Ya. Nah, mungkin menurut Pak Pastieri sendiri nih, Pak, terkait dengan ancaman tersebut, mungkin peluang 5 tahun sampai 10 tahun ke depan seperti apa sih, Pak? Dari ancaman yang saat ini, Mmm, tapi kita melihat masa depan nih, Pak, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, iya iya, seperti oke, apa tuh, Pak, kalau terkait iya, dengan peluang, Pak? iya. Nah, sebenarnya ketika kemarin, ada pandemi ya, Mas Arnold Ya, ya, teman-teman semua, ketika ada pandemi COVID-19 ya, saya berpikir bahwa seharusnya kita, eee, mulai fokus atau tersadarkan bahwa kita perlu orientasi ke domestik, oke, ya. Bahan baku kita, ya rasanya dengan potensi kekayaan sumber daya alam kita yang luar biasa, mestinya ada gitu ya, loh, ya. Tapi kita harus akui ya Mas Arnold, Mas Arnold kan, di farmasi kan, ya, berapa Mas, eee, bahan baku yang kita impor? mungkin 90% 96% lebih, lebih. betul. Ya, Ya, udah pasti itu ya, kan, data menunjukkan, selama ini seperti itu. betul. Nah, padahal kekayaan alam kita itu, ada potensi yang bisa kita gunakan untuk, apa ya, kita kembangkan bahan baku dari, sumber daya alam, domestik tadi. Apakah itu mudah? Tentu nggak mudah. Karena kita harus bicara mengenai, apa ya, secara end to end kan, adanya potensi bahan baku yang potensial itu untuk kemudian bisa menjadi, bahan baku yang siap untuk industri, ya, tentu, perlu upaya yang luar biasa, perlu hilirisasi ya, dari bahan baku itu kemudian sampai, dari, sumber daya alam yang masih ada di alam, kemudian untuk bisa kita olah, untuk kita kemudian jadikan bahan baku farmasi misalnya. Ya, Dan betul. demikian juga untuk lainnya. Bahan makanan dan lain-lain rasanya luar biasa kita Ya, kita kaya, ya. Tapi kita belum belum, belum mampu itu. Nah, makanya Mas Arnold, salah satu peluangnya sebenarnya kita mengelola bahan baku, alam itu, domestik ya. bahan baku dari alam ya, Ya, dari Indonesia. ya, Nah, eee, tantangannya apa? Dan juga sebagai peluang sebenarnya, ya. Berbagai, potensi komoditas itu kan, nggak bisa kita manfaatkan karena kita nggak bisa menjangkau. ya, Masalah aksesibilitas, masalah konektivitas. ya, Dan itu adalah ranahnya logistik. Tentu di situ kita bicara mengenai penyiapan infrastruktur logistik, ya, supaya secara end to end ya, dari, port to port ya, dari, port yang ada di industri dengan port di pulau lokasi dari bahan baku itu harus terkoneksi dengan baik. Dan jangan lupa, masalah terbesar kita untuk transportasi bukan, port to port, bukan di transportasi lautnya, ya. tetapi
hinterland transport. Transport. Nah, makanya dari pelabuhan di wilayah bahan baku itu, tentu kita harus bangun ya sampai ke pusat-pusat bahan baku itu tersedia. Ini bukan hal yang mudah karena Betul. di situ berarti kita perlu bicara tadi penyediaan penyediaan konektivitas ya hinterland ya, tapi kita juga mungkin perlu membangun industri-industri di sana ya untuk pengolahan bahan baku. Karena kalau kita bicara mengenai bahan baku kan tidak efektif kalau kita harus membawa bahan baku dalam kondisi mentah kan. Betul. Nah, perlu ada pengolahan Pengolahan. awal, minimal Iya. pengolahan awalnya di Iya. sana seperti itu. Dan itu rasanya itu sebuah peluang sebenarnya. Opportunity ya, Pak, Iya, ya? betul. Iya, karena kita melihat tantangan semakin ke depan, semakin ke sini kan semakin berat banget. Iya. Adanya perang di luar sana ya, Pak. Iya, Ketika ada perang di sana, biaya logistik semakin meningkat. betul. Apalagi tadi yang Pak Pastiadi bilang bahwa sebenarnya 99% bahan baku kita itu Iya, impor ya, Pak. iya, Nah, padahal mungkin di Indonesia sendiri kaya akan itu semua. iya, Jadi mungkin dengan adanya tantangan ini kan kita punya peluang ya, Pak. Punya iya, peluang, punya opportunity iya, untuk mengembangkan terkait dengan bahan baku yang ada di domestik atau di Indonesia ya, Pak. iya. Nah, menurut Pak Setiadi sendiri sebenarnya Indonesia itu bisa nggak sih, Pak? Maksudnya mengembangkan bahan baku itu sendiri gitu, Pak. Nah, ini PR yang harus kita rencanakan dalam jangka menengah bahkan jangka panjang. Karena untuk bisa kita melakukan itu, ya perlu kerjasama berbagai pihak. Ya. Ya, lembaga-lembaga riset yang ada di perguruan tinggi, ya, termasuk yang ada di lembaga-lembaga pemerintah, ini harus bekerja keras. Ya, itu sih yang harus kita lakukan. Ya, tidak hanya tadi kita sampaikan bicara mengenai logistik, mengenai konektivitas, mengenai aksesibilitas ya, tetapi teknologi pengolahannya seperti itu. Dan untuk itu logistik bisa menjadi apa ya, sektor atau bidang pendukung yang sangat diperlukan. Oke, terima kasih, Pak. Wah, Sobat Mostran, sepertinya diskusi kita ini daging semua nih bahasnya, Pak, ya. Minum dulu, Pak, atau Silakan lanjut, silakan kalau Mas Todot minum. Oke, jadi Sobat Mostran kita diskusinya menarik banget nih. Baru 3 pertanyaan aja saya udah gerah banget nih, panas, Pak. Saking dagingnya semua nih. 3 dari 50 ya. Ya, oke kita lanjut, Pak. Jadi tadi Bapak udah spill sedikit, Pak, terkait dengan teknologi ya, Pak. Nah, di mana Mostran ini kan emang kita larinya ke teknologi dan digitalisasi ya, Pak. Nah, menurut Pak Setiadi, Pak, terkait dengan teknologi. Nah, teknologi dan inovasi apa sih, Pak, yang diperlukan mungkin di dunia perusahaan atau di dunia supply chain agar bisa membantu nih, Pak. Tadi yang ada tantangannya, kemudian ada opportunity, teknologi masuk di bagian mana nih, Pak, sehingga kita bisa sama-sama kolaborasi agar tercipta yang tadi itu, Pak, bahwa Indonesia bisa untuk dan mampu untuk menciptakan value added, Pak. Oke, nah menariknya ketika kita bicara mengenai logistik atau supply chains, kita bisa bicara dari hal yang sangat basic, yang sangat fundamental, yang sangat teknis. Nanti kita juga bisa bicara dalam hal yang sifatnya lebih strategis, bisa bicara hal yang mikro, bisa hal yang makro. Nah, yang saya maksud yang pertama, dikenal bahwa atau dipahami bahwa biaya logistik kita kan tinggi. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi hal itu. Nah, salah satu yang mempengaruhi adalah masalah skala ekonomi, ya economies of scale. Nah, di sini kita bicara bahwa ya kita tentu sangat paham lah Mas Anton ya bahwa ketika kita mengangkut jumlahnya kecil, ya tentu biaya persatuan unitnya akan mahal. Lebih tinggi. Gitu. Iya. Nah, sementara kalau kita bicara mengenai rantai pasok, kita bicara misalnya ketersebaran, Iya. ketersebaran demand maupun ketersebaran dari pasokan. Iya. Nah, bicara mengenai ketersebaran dua hal ini, maka perlu adanya proses konsolidasi, gitu kan. Jadi tidak sekedar kita bicara mengenai transportasi, bagaimana supaya ngangkut itu murah, ngangkut itu cepat, aman, nggak seperti itu. Kalau yang diangkut itu jumlahnya kecil-kecil, sedikit-sedikit, maka akan mahal, Oke. gitu kan. Nah, makanya kita kita selalu mendorong kepada penyedia jasa logistik, termasuk perusahaan-perusahaan transportasi, untuk bisa melakukan proses konsolidasi ini. Ya. Nah, konsolidasi ini artinya apa? Ya secara sederhananya dari ketersebaran dari pelaku-pelaku usaha yang memproduksi kecil-kecil sedikit-sedikit, ya misalnya ya mungkin bicara dari petani, peternak, nelayan, gitu kan, Ya. perkebunan juga. Nah, kalau misalnya ini bisa kita konsolidasikan, nah maka skala ekonomi akan tercapai lebih baik dan akan lebih efisien. Nah, mau tidak mau untuk melakukan konsolidasi ini,
kita membutuhkan teknologi informasi, ya, supaya kita tahu, eee, pertama bicara mengenai komoditas. Kita punya komoditas apa saja sih di negara ini? Nah, kemudian bicara mengenai, sumber-sumber atau wilayah-wilayah produksinya di mana saja, volumenya berapa, masalah musimannya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari sini menjadi dasar kita untuk melakukan proses konsolidasi. Nah, makanya kalau kita bicara mengenai hal yang lebih strategis, Ya, maka kita bicara mengenai supply chain nih, ya. Mas. Ya, eee, yang kita maksud adalah di awal kita harus melakukan, mapping supply chains, ya, pemetaan rantai pasok. Nah, pemetaan ini yang tadi saya sampaikan, kita mengidentifikasi dari segi supply tadi ketersebaran dan sebagainya, kita juga, mengidentifikasi dan memetakan ya, apa, dari sisi, permintaannya. Dari sini kemudian baru kita lakukan tadi, me apa ya, melakukan tujuan dari, SCM, matching supply and demand, Mmm. seperti itu. Oke, berarti peran teknologi itu bisa masuk ketika udah ada konsolidasi gitu ya, Pak, ya? Iya, Nah, betul, karena kan kalau bicara konsolidasi kan masing-masing punya kepentingan pasti, Pak? iya. Teknologi kita gunakan untuk melakukan konsolidasi dan setelah itu juga kita berikutnya kita menggunakan teknologi lagi. Oke. Jadi teknologi ini untuk menjawab ketika konsolidasi itu terbentuk gitu, Pak? Atau seperti apa tuh, Pak? Malah bisa sebaliknya, justru kita membutuhkan teknologi, Oke. terutama teknologi informasi untuk sebelum melakukan konsolidasi, Oke. ya. Konsolidasi itu kan artinya barang udah ngumpul nih. Ya, Nah, untuk bisa mengumpulkan ini secara optimal, ya. ya, maka kita harus menggunakan teknologi informasi Oke. untuk tahu, ya, di titik-titik mana sih sumber-sumber produksi itu untuk sebuah komoditas, ya, Oke. berapa volume Oh, masing-masing, ya, bagaimana kemudian musimannya, ya, seperti itu. Nah, kita kan butuh teknologi ya, informasi kan. ya, Nah, di sini kita bicara hal yang lebih, tinggi lagi nih, ya. penggunaan dari AI, Waduh. artificial intelligence, Ya. seperti itu. Ya, berarti kalau kalau saya melihat masa lalu ya, Pak, zaman saya sekolah itu tuh, Pak, Iya, ada kebutuhan primer, sekunder, dan seterusnya ya, Pak, ya. iya, Artinya teknologi itu kalau ketika kita berbicara konsolidasi, teknologi itu udah masuk ke kebutuhan primer dong, Pak, ya? Tanpa teknologi, mungkin konsolidasi akan sulit dijalankan. iya, pada kenyataannya seperti itu. Nah, Oke. makanya kalau kita bicara mengenai logistik, Mas Arnold, Ya, ya, kita sering bicara 3+1. oke. Ya, kita bicara logistik kan kita bicara mengenai, flow and storage kan, Ya, ya flow, pengiriman, pengangkutan, ya melalui transportasi, dan storage, penyimpanan ya, melalui, proses pergudangan, warehousing. ya. Apa yang dikirimkan, apa yang disimpan, itu kan, ya kalau, teorinya kan, barang, jasa, dan informasi terkait, seperti itu. Ya. Nah, eee tapi yang kemudian harus kita, perhatikan juga, tidak bisa kita lakukan proses pengiriman itu secara efisien dan efektif, tidak bisa kita lakukan proses pergudangan itu secara efisien dan efektif ketika kita tidak menggunakan hal yang ketiga, Mmm, ya, yaitu, teknologi informasi. oke. Sorry, tadi baru 2, ya, transportasi, pergudangan, dan inventory. Inventory. Ya, Ya, inventory yang kita kelola kan, ya. ya dengan menggunakan tadi disimpan Di di gudang, gudangan, dikirimkan dalam bentuk transportasi. transportasi. Nah, untuk kita bisa melakukan pengelolaan pergudangan secara optimal, untuk kita bisa melakukan pengelolaan transportasi secara optimal, untuk kita bisa melakukan pengelolaan persediaan secara optimal, kita menggunakan faktor yang keempat, yaitu teknologi informasi. Oke. Yang kemudian berkembang sampai sekarang kita bisa menggunakan apa tadi AI, kita AI. menggunakan blockchain, Ya, kita menggunakan ya lain-lain lah, ya. banyak sekali. Oke, artinya Pak, berarti kan ada supply chain itu ada 3 tadi ya, Pak? Ada transportation, warehouse, inventory gitu ya, Pak? Ketika Ya, teknologi datang untuk menggabungkan 3 hal ini, iya, udah pasti itu akan lebih efektif dan efisien gitu ya, Pak? betul, betul. Oh, Logistik ya ini ya, ya, kita bisa kita logistik, bicara ya logistik ya, tiga Pak? plus satu ini Ya, komponennya. oke, Pak. Pak, mungkin seterusnya, Pak, terkait dengan kolaborasi ya, Pak? Konsolidasi Heeh, pasti harus kolaborasi. heeh, Karena kalau tidak kolaborasi udah pasti tidak tercipta konsolidasi gitu ya, Pak, ya? iya. Nah, mungkin menurut Pak Setiadi sendiri, Pak, terkait dengan kolaborasi ini, Pak, eee, ada nggak sih, Pak, pemangku kepentingan yang bisa memberikan peran di situ, Pak? Bahwa, oh, konsolidasi, kolaborasi itu ada pemangku kepentingan untuk ke arah sana gitu, Pak. Menurut Pak Setiadi sendiri gimana, Pak? Oke, pertama kita bicara mengenai kolaborasi itu sebelumnya kita bicara mengenai kooperasi, ya, kerjasama, Oke, ya.
Bedanya apa sih antara kolaborasi dengan Kooperasi. kooperasi? Ya kalau kooperasi kita bicara lebih ke hal-hal yang sifatnya transaksional, Ya, ya jangka pendek. Tapi ketika kita sudah bicara kolaborasi, meningkat nih Mas. Ya, di situ kita bicara mengenai hal-hal yang sifatnya jangka panjang. Di sini butuh trust kan, ya, butuh kepercayaan karena betul, tidak bisa kita membangun suatu hal secara jangka panjang ya tanpa adanya trust dari para pemangku kepentingan. betul. Nah, yang harus kita pahami apa yang disebut dengan, atau siapa saja sih pemangku kepentingan di supply chain ini? Application. Ya, yang pertama sih tentu kita paham bahwa kita bicara mengenai serangkaian, pelaku usaha, ya perusahaan-perusahaan yang terkait. Ya, bicara dari pemasok, perusahaan manufaktur Ya, atau pengolahan, distributor, gitu ya Mas ya? ya, Agen subagen, betul. sampai ke pengecer, Sampai ke sampai ke toko konsumen. kelontong ya, Pak, ya? Iya, Seperti itu kan. iya, Ini rangkaian yang harus kita kelola. Ini adalah, pelaku langsung. Tetapi jangan lupa, ya, ini adalah, pelaku langsungnya, iya, ya, para pemangku kepentingan langsungnya. Karena di luar ini, ada yang juga mempengaruhi, ya, seperti misalnya pengelola infrastruktur, ya, pelabuhan, ya, operator pelabuhan, iya, ya, bandara, perkeretaapian, dan sebagainya. Kita juga bicara mengenai penyedia misalnya teknologi informasi, iya, bicara mengenai, perusahaan atau, lembaga keuangan, bank dan, non-bank, ya perbankan dan nah seperti itu, banyak sekali. Nah ini yang harus sama-sama, membangun, ya. Karena tanpa dukungan dari semuanya, iya. maka akan, ada hambatan. Sederhananya kalau misalnya kita sudah bisa tadi kita, kembangkan, SCM di antara para pelaku usaha ya, dari pemasok ke pemasok sampai ke pengecer, ini sudah bagus nih, ya. Kemudian, dengan tadi, pihak-pihak terkaitnya juga kita sudah bangun. Tapi sekedar satu masalah, kren di pelabuhan rusak Rusak. atau jumlahnya nggak cukup, Iya, udah impor atau ekspor akan terganggu. sebentar. Dan ini akan mengakibatkan biaya persediaan juga akan meningkat, Iya, seperti itu. Nah, artinya semua pihak harus bisa memberikan kontribusi secara baik. Termasuk pemerintah, ya kita harapkan bisa membangun tidak hanya hal-hal yang sifatnya eh, hard ya misalnya infrastruktur, tapi juga memberikan dukungan dalam hal regulasi dan kebijakan, seperti oke. itu. Wah, luar biasa, Pak. Sobat Mostrans, luar biasa. Siang hari ini kita diskusi sangat-sangat menarik nih, Pak. Pak, mungkin sedikit lagi, Pak. Di kami yang mungkin, khususnya saya, Pak, ya, yang Heeh. masih muda-mudi ya, Pak, ya. Masih anak milenial lah, Pak. Boleh nggak, Pak, Oke. kasih bocoran dikit, Pak? Sebenarnya strategi apa sih, Pak, yang bagus Mhm. untuk membangun rantai pasok, Pak, yang tangguh, kuat untuk sampai ke depannya, Pak? Karena kan kita baru belajar terkait dengan supply chain nih, Pak. Iya, Nah, menurut oke. Pak Astiadia sendiri, strategi apa sih yang paling penting atau strategi apa sih yang paling tangguh untuk kita membangun rantai pasok, Pak, atau supply chain secara baik? Oke. Yang pertama kita harus memahami ya, apa itu, SCM itu sih? Mmm, Itu seperti apa gitu, konsepnya harus kita pahami. Kalau kita harus bicara di sini bicara mengenai kolaborasi secara end to end dari para pelaku usaha dan juga dengan dukungan tadi saya sampaikan ya, pihak-pihak terkait lainnya. Nah, pemahaman ini yang harus kita kita kuatkan. Nah, untuk bisa memahami ini, maka kita, perlu namanya, pemahaman atau pemikiran secara sistemis, mmm. ya. Bukan sistematis, ini hal yang berbeda nih. Beda ya, Ya, Pak, sistematis dan sistemis beda ya, Pak? sistemis beda. Waduh, Oke, sistemis. oke, Ya, kalau ketika kita bicara mengenai sistem, ya definisi sederhananya sistem itu apa sih? ya, Adalah kumpulan dari sub-sub sistem yang saling terkait dan membentuk sebuah tujuan, gitu kan? ya, Rantai pasok juga seperti itu. Rantai pasok sebuah sistem kan? ya, Ya, apa sih subsistemnya? Itu tadi para pelaku-pelaku usaha, ya, dari pemasok-pemasok sampai ke pengecer sampai ke konsumen, ya. Kemudian tadi saya sampaikan ada operator pelabuhan, ya, ada perusahaan penyedia infrastruktur, telekomunikasi dan sebagainya. Nah, ini kan sub sistem, ya, ya. Nah, ini kan saling berkaitan mereka, ya kan? Kaitan langsung atau enggak langsung gitu kan? Kan ya, saling berkaitan. betul, Tujuannya ada, ya, untuk bisa melakukan penyediaan pengiriman barang, ya, secara efisien, dan efektif, secara optimal, seperti itu kan. Nah, ini ya, kan sebuah sebuah sistem. betul. Nah, kita harus pahami ini, pemahaman, Oke, sistemis ini. Nah, sistematisnya seperti apa? Nah, sistematisnya kita, harus punya pola pikir untuk bisa pertama ya, sebetulnya kalau misalnya kita akan memecahkan sebuah masalah, ya kita harus lakukan dulu, pengenalan masalahnya, melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah,
kita punya tujuan memecahkan masalah itu seperti apa, kita menggunakan tools, Mmm, ya, apa yang tepat, ya kemudian kita lakukan analisis, ya dari situ kita lakukan, apa ya, ya kemudian kita lihat kesimpulannya apa dan rekomendasinya. Nah ini, rekomendasi solusi ini yang sangat penting. Nah makanya kita dorong ke semua pihak nih, kalau misalnya ada sebuah masalah ya, tidak saja kita harus, apa ya, punya niat untuk memecahkan masalah, tapi, apa sih, pemikiran apa yang bisa kita kontribusikan, ya, untuk memecahkan masalah itu, ya. Jangan sampai kita hanya sekedar menyalahkan, iya, hanya sekedar kita, apa ya, ya melakukan hal-hal yang, kurang penting, tapi tidak ada kontribusi untuk melakukan pemecahan masalah ini. mmm, Dan untuk melakukan pemecahan masalah ini, apa yang harus dilakukan? Tadi, pemikiran secara sistemis dan juga kita lakukan secara sistematis. Nah, buat anak-anak muda, harus seperti ini, harus punya pola pikir oh, seperti itu, ya. oke oke, Nah, untuk bisa kita melakukan, apa, pe upaya untuk melakukan pemecahan secara sistematis ini, tentu kita harus punya, wawasan keilmuan yang cukup, oke, ya. Hal yang mendasar mengenai apa itu logistik, apa itu SCM, apa itu transportasi, masalahnya seperti apa, teknologi apa yang bisa kita gunakan dan sebagainya. Bisa tahu mengenai metodologi, ya, apa yang bisa kita gunakan dan seterusnya. Dan jangan lupa ini kan saling terkait. iya, Bicara mengenai transportasi, distribusi, mengenai logistik, supply chains, kita harus bicara juga mengenai, ekonomi, oke, gitu kan. Karena logistik itu dipengaruhi oleh ekonomi, ekonomi juga, logistik juga akan mempengaruhi, ekonomi, ekonomi. ya, mikro maupun makro. Oh, Menarik, sangat pokoknya buat luar buat biasa, buat Pak, ya. buat, adik-adik yang muda-muda lah, kalau misalnya terjun ke dunia logistik supply chain, ini sesuatu sesuatu yang sangat-sangat menarik, Iya, sangat dinamis, sangat menantang, udah sangat-sangat luar biasa. oke, Pak. Berarti kan tadi kalau Bapak bilang strategi kita yang paling penting itu kan mencari akar masalah ya, Pak, mencari Betul, problemnya ya. Jadi ya, pasti kan kita harus melihat dulu datanya seperti apa, ya, kondisinya seperti apa sih gitu ya, Pak, ya, ya. Kemudian dari kondisi yang ada kita mapping lagi nih, ya, sebenarnya akar masalahnya apa, ya, baru kita melahirkan suatu solusinya, Pak, gitu ya, Pak. betul, betul, Karena kalau tanpa tanpa data, tanpa analisa yang bagus, pasti solusinya kan pasti udah beda ya, ya, Pak. ya, betul, Oke, luar betul. Nah, sebenarnya ini masalah, Mas Rul tadi bicara mengenai data. Nah, ya, salah satu hal yang mungkin sulit ya kita dapatkan di Indonesia, ya, itu masalah ketersediaan data. oke, Itu sih, itu yang perlu upaya keras ya bagi siapapun ya untuk kita bisa melakukan analisis masalah data ini yang ya. sulit itu. Nah, bicara soal data ya, Pak, mungkin ini pertanyaan di luar konteks nih kayaknya, Pak. Bicara soal data kan sebenarnya data itu dihasilkan oleh teknologi kan, Pak, ya? Ya, Dihasilkan oleh digitalisasi gitu. ya, Nah, tapi kan sebenarnya di luar sana itu, masih mungkin ya, Pak, masih belum melihat teknologi dan digitalisasi itu sebagai competitive advantage gitu, Pak. ya. Apakah itu yang menjadi tolak ukur sehingga sebenarnya kita mau mengolah suatu datanya nggak ada, data nggak adanya karena teknologi gitu. Apakah itu yang bisa salah satu penyumbang ketika kita bicara supply chain terkait dengan perbaikannya atau masa depannya dan solusinya, Pak? Ya, kalau saya sih melihat, apa ya, yang pertama, eee, cara atau teknis untuk kita mendapatkan data. Oke. Nah, ini juga bisa kita lakukan dengan tadi tahap awal dari kita melakukan pemetaan supply chains, ya. Oh, Di pemetaan itu kan kita mengidentifikasikan, ya, bahwa sebuah komoditas itu, volumenya berapa, dihasilkan oleh siapa, di mana, kemudian masalah musimannya seperti ya, apa, diangkut dengan apa. Nah, di sini kan kita bisa mengidentifikasi data apa yang akan kita cari, dari situ kita bisa identifikasi pula sumber-sumber data, ya, ya. Apakah itu dari, BPS pusat atau BPS, wilayah atau daerah, apakah ini dari pemerintah daerah setempat, apakah beberapa data itu memang harus kita cari sendiri dan sebagainya. Nah ini, dan untuk kita bisa melakukan pengumpulan data, collecting atau gathering data ini, nah kita tentu bisa menggunakan teknologi, informasi, seperti itu. oke. Baik. Pak Setiadi tadi udah sempat sempat sounding tuh, yang muda-mudi ini caranya gitu, Pak. Mhm, Mungkin Bapak iya, bisa kasih kasih saran, Pak, atau masukan yang lebih konkret, Pak, kepada profesional kita yang muda-mudi nih, Pak. Bagaimana sih membangun membangun atau berkarir, Pak, di supply chain gini, seperti apa tuh, Pak? iya. Kalau membangun karir, mmm, ya mungkin ini sih,
rasanya dunia logistik ini kan atau bidang logistik ini, eee, siapapun ya atau bisa berasal dari bidang apapun gitu ya. Ya. Dari beberapa bidang tertentu lah, nggak semuanya juga sih. Ya apakah itu dari teknik industri, apakah itu dari manajemen, apakah dari bidang-bidang yang lainnya, atau mungkin dari bidang-bidang lain yang kurang terkait ya, tapi punya apa ya, punya keilmuan dasar yang cukup untuk bisa masuk ke SCM, ke logistik. Ya. Lalu kemudian nanti perlu pelatihan atau perlu belajar sendiri. Kalau untuk belajar juga sekarang media itu banyak sekali Banyak ya. kan, kita bisa bisa gunakan Oke. kan. Eee, dari situ ketika kita sudah punya pemahaman dasar yang cukup, nah kita kemudian bisa bisa masuk ke hal yang lebih detail. Nah, maksud saya kenapa kemudian kita bisa masuk ke hal yang detail, logistik itu kan sangat-sangat luas. Itu kan SM itu sangat-sangat luas, Ya. ya. Makanya rasanya kalau misalnya tadi Mas Aldo bilang pakar, rasanya kalau pakar SM itu wah sangat luar biasa itu. Hmm. Ya, karena apa? Orang yang ingin ahli, punya kompetensi di pengelolaan inventory, ya pengelolaan persediaan, Ya. ya maka perlu perlu waktu, perlu perlu waktu yang dan usaha yang keras untuk bisa belajar dan kompeten di bidang itu. Ya tapi kan logistik nggak hanya inventory, itu kan, transportasi. Transportasi juga beda. Ya. Kita menggunakan moda jalan, ya tracking misalnya, dan kita pengelolaan transportasi air, transportasi laut, Laut. transportasi udara, itu Iya. beda. Beda komoditas, beda lagi, Ya. itu. Beda wilayah, beda Beda lagi lagi. ya. Nah, makanya makanya perlu perlu ini, kemudian kita ketika masuk kemudian kita akan ahli ya secara lebih spesifik di bidang apa, ya. Oke. Bisa mengenai pertambangan dengan kita bicara mengenai ngangkut ikan misalnya, itu udah beda lagi seperti itu. Nah, makanya ketika kita sudah masuk ya, kemudian kita perlu perlu apa ya, kemudian secara spesifik walaupun itu harus belajar yang lainnya juga Ya. ya. Ya misalnya Mas Arnold ya di transportasi jalan Mas, Ya, tracking, adalah. seperti itu Ya. kan. Ya. Nah, kalau disuruh kemudian mengelola logistik pertambangan ya mungkin Beda lagi, beda Pak. lagi gitu Iya, kan, seperti betul. itu. Ini buat adik-adik muda ya, kalau ketika kita bicara ketika masuk di bidang logistik, maka rasanya nggak akan membosankan, Ya. seperti itu. Karena ketika misalnya sudah berkarir di bidang logistik, ya sekarang di pengelolaan produk farmasi, nah kemudian ada peluang baru untuk kita masuk ke produk perikanan ya, atau komoditas perikanan, ya maka akan belajar hal yang baru. Dan seterusnya Wah, seperti itu. luar biasa berarti Pak ya. Maksudnya Luar di biasa. Indonesia itu banyak sektor yang dilakukan, modanya juga banyak, Ya. Nah, apalagi dengan Indonesia yang punya komoditas yang sangat luar sangat betul. biasa variasinya, Iya, ya jenis-jenisnya. iya, Maka lebih lebih menarik karena iya, tantangannya juga semakin banyak seperti itu. betul. Kita paham ya Pak, Indonesia itu sangat kaya ya Pak, Betul. sangat kaya dengan semuanya gitu. Ya, Apalagi kita negara kepulauan ya Pak, ya, ada darat, ada laut, sehingga logistiknya itu pasti benar-benar cukup mengalami tantangan gitu ya Pak ya. Apalagi ya, komoditasnya banyak, kemudian betul. logistiknya. Jadi Ya, memang kalau sudah belajar satu, pasti yang lainnya juga harus belajar gitu ya Pak. betul. Karena saling terkait, saling mempengaruhi. Nah, buat Indonesia kan di samping tantangan wilayah, ya kita punya wilayah. Ya kalau misalnya bicara mengenai laut kalau nggak salah kita punya 5,2 juta kilometer persegi. Persegi. Ya, totalnya. Ya. 3,9 juta itu kilometer persegi itu lautnya, daratnya itu sekitar 1,5 juta. Nah, dari situ kan kita bicara mengenai 17.500 lebih pulau. Ya. Itu kan kita bicara tadi mengenai jenis-jenis komoditas yang sangat beragam. Sangat beragam. Karena kita kan alhamdulillah berada di wilayah tropis ya, Tropis. maka kekayaan alamnya tentu sangat-sangat luar biasa. Nah, yang jadi masalah kalau kita tidak menggunakan logistik, ya, maka kita sangat khawatir kita hanya punya potensi komoditas yang tidak Oke. bisa kita kelola, tidak bisa kita manfaatkan. Mungkin kita selama ini hanya bisa untuk menjual ya mengekspor ya dalam bentuk bahan mentah. Bahan mentah. Ya. Bahan mentah juga tadi saya bilang kalau misalnya kita belum bisa mengakses ya konektivitasnya masih terputus ya, Nggak bisa maka juga. yang mentah juga nggak bisa. Betul. Ya, jadi yang pertama kita menggunakan logistik untuk bisa menjangkau ya supaya potensi komoditas itu bisa kita dapatkan. Yang kemudian kita berupaya untuk meningkatkan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dari komoditas itu.
Oke, luar biasa sekali. Diskusi yang menarik Sobat Mostrans. Cuman memang kalau kita diskusi terkait dengan supply chain, waktunya sangat singkat ya Pak ya. Betul, Mas Mungkin kita Arnold. mungkin akan adakan lagi Pak ya, diskusi-diskusi menarik lagi di lain yang lain waktu ya Pak. Ya, insya Allah. Nah, tapi mungkin sebelum kita tutup, kita pengen dengerin deh closing statement dari Pak Setiadi terkait dengan supply chain dan untuk ke depan seperti apa gitu Pak. Ya. Mungkin dari yang tadi kita diskusikan nih, Mas Ya, Arnold, ya, bicara mengenai logistik yang sangat luas, SM yang sangat luas, tantangannya juga sangat luas ya, sangat besar, apalagi bicara mengenai globalisasi, mengenai perubahan iklim dan sebagainya. Nah, makanya eee, logistik atau, eee, logistik itu bisa kita gunakan untuk, meningkatkan apa ya, nilai tambah ya dari produk atau komoditas, ya. Selain itu juga ketika kita bisa melakukan pengelolaan logistik atau SCM dengan baik, maka berbagai tantangan tadi akan bisa kita hadapi dan akan bisa kita kelola dengan baik, seperti itu. Cuman kuncinya tadi, perlu kolaborasi dari, banyak pihak, kolaborasi dari para pemangku kepentingan pihak-pihak terkait, gitu, oke, Mas. terima kasih Pak Setiadi. Jadi kuncinya adalah logistik itu merupakan kunci dan peran penting yang ada saat ini. Nah, dan juga tentu butuh kolaborasi dan konsolidasi ya Pak ya. Nah, dari logistik, kolaborasi, dan konsolidasi, kita membutuhkan teknologi untuk menunjang itu semua. Oke, Sobat Mostrans, terima kasih atas siang hari ini. Mungkin untuk bincang-bincang selanjutnya terkait dengan supply chain, tetap stay tune di channel YouTube-nya Transport. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.